Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasura 'abdah, wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat Masjid Abu Bakar Siddiq yang sama-sama kita mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya sehingga sampai pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, nikmatul uzma iman dan Islam, sehingga dapat bersimpul di rumah Allah yang mulia ini untuk bersama-sama melaksanakan sebagian daripada kewajiban kita, yaitu sholat Jumat secara berjamaah. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kehariban pemimpin besar kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah pula untuk keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seluruh umatnya ila yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Sebagaimana biasa sebelum pelaksanaan sholat Jumat dilaksanakan, perkenankan kami mewakili jajaran pengurus DKM Masjid Abu Bakar Siddiq menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, sholat Jumat pada siang hari ini bertepatan dengan pukul 11.53. Untuk itu kepada jamaah yang telah hadir di masjid dimohon untuk memenuhkan saf-saf yang ada di bagian depan, dan bagi saudara-saudara yang masih dalam perjalanan untuk mempercepat langkah menghadiri masjid yang kita cintai ini. Selanjutnya bertugas sebagai khatib pada Jumat hari ini seharusnya adalah beliau Al-Ustadz Iwan Setiawan SAG. Dikarenakan berhalangan, maka beliau digantikan oleh Al-Mukarram Bapak Ustadz Dr. Andos Ahmad Mulyana, Sekretaris DKM Abu Bakar Siddiq. Alhamdulillah beliau telah berada di tengah-tengah kita. Selanjutnya untuk imam yaitu Al-Ustadz Muhammad Nazar Adila dan muazin Al-Ustadz Bapak Nana Sumarna. Selanjutnya yang kedua yaitu laporan keuangan DKM Masjid Abu Bakar Siddiq periode 3 Syawal 1445 Hijriah bertepatan dengan 12 April 2024 Masehi. Dengan demikian sadokas akhir per hari ini Jumat 3 Syawal 1445 Hijriah bertepatan 12 April 2024 Masehi sebesar 66.982.325 rupiah. Demikian laporan keuangan DKM Masjid Abu Bakar Siddiq untuk pekan ini. Mewakili jajaran pengurus DKM Abu Bakar Siddiq, kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh jamaah masjid yang telah berpartisipasi aktif di dalam mengikuti seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh DKM Masjid Abu Bakar Siddiq, dan atas keikhlasannya menyisihkan sebahagian rezekinya melalui zakat, infak dan sedekah melalui DKM Masjid Abu Bakar Siddiq. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas dengan pahala yang dilipat gandakan berupa keberkahan di dunia wal dunya wal akhirah.
Teriring doa jazakumullahu jazaan katsira mudha'afan mutazayyadan min syawabid dunya wal akhirah. Amin 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 ya rabbal alamin. Dan yang terakhir, dimohon kepada anak-anak untuk tidak ramai pada saat khutbah dan sholat Jumat dilaksanakan, pada jamaah sekalian yang membawa alat komunikasi untuk dapat disesuaikan, dan sawu sufufakum wa inna taswiyatas sufu min tamamis shalah, luruskan dan rapatkan shaf, karena lurus dan rapatnya shaf merupakan kesempurnaan sholat berjamaah. Demikian yang dapat disampaikan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahil mawjudi azalan wa abadan bila makan. Wassalatu wassalamul atammanil akmalan ala sayyidina Muhammadin sayyidi waladin adnan wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Fa inni usikum wa nafsi bi taqwallahil aliyyil qadir al-qaili fi hukamil kitabih wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarai wad dharai wal kadhibina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Shadaqallahu adzim. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, di awal bulan Syawal ini kita masih dapat melaksanakan ibadah sholat Jumat berjamaah. Dan kita tentunya berharap setelah kita melaksanakan ibadah saum 1 bulan lamanya di bulan Ramadan ini, pada awal bulan Syawal kita juga berdoa agar kita dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan tahun berikutnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat serta salam tetap tercurah berjunan kita semua paduka Rasulullah Muhammad SAW, pada keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah sampai kepada kita semuanya dan umatnya hingga akhir zaman. Di hari Jumat yang mulia ini, marilah kita sama-sama untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan menjalankan semua apa yang diperintahkannya, dan kita berusaha untuk senantiasa meninggalkan apa yang dilarang. Hadirin rahimakumullah. Di dalam sebuah tradisi di masyarakat kita, dimulai di awal bulan Ramadan ataupun akhir bulan Sa'ban, kita sering melaksanakan kegiatan yang tradisional, yaitu acara munggahan. Begitu juga ketika kita di akhir bulan Ramadan, kita sering melaksanakan kegiatan tradisi kita umat Islam di Indonesia, yaitu lilikuran kalau istilah bahasa Sunda. Dan itu kita laksanakan ketika di 10 malam terakhir hari-hari ganjil. Dan itu dapat dilaksanakan dengan lancar dan baik. Begitu juga ketika di awal bulan Syawal ataupun akhir bulan Ramadan, masyarakat kita sering melaksanakan mudik bersama untuk bersilaturahim dengan keluarga kita, orang tua kita, saudara-saudara kita di kampung halaman kita, di kampung halamannya masing-masing. Dan biasanya di awal bulan Syawal, pertengahan bulan Syawal, masyarakat muslim kita sering melaksanakan acara halal bihalal. Apa yang dilaksanakan oleh masyarakat muslim kita, khususnya di lingkungan Gereja Cempaka Arum, dan alhamdulillah itu masih tetap kita bisa kerjakan, masih tetap bisa dilaksanakan, dan tentunya itu merupakan tradisi yang sangat bernilai sesuai dengan ajaran Islam. Jadi ada tradisi memang yang perlu kita lestarikan, dan itu memuat nilai-nilai ajaran agama Islam. Hadirin rahimakumullah. Seperti acara halal bihalal
yang biasanya dilaksanakan di lingkungan kita, dan biasanya itu dilaksanakan oleh pengurus RW setempat, karena itu lebih tepat untuk yang melaksanakannya. Dan acara halal bihalal itu merupakan ciri khas budaya masyarakat muslim di Indonesia. Di dalamnya terkandung nilai-nilai ajaran Islam, yaitu silaturahim. Dari tradisi yang kami sebutkan tersebut, semuanya ditujukan dalam rangka untuk saling berbagi dan untuk meningkatkan persaudaraan, juga mempererat silaturahim di antara umat Islam, khususnya yang berada di lingkungan Gria Cempaka Arum ini. Hadirin rahimakumullah, di dalam halal bihalal ataupun kegiatan lainnya kita berkumpul bersama di waktu dan tempat yang sama, mempererat persaudaraan, saling mengenal, bermaaf-maafkan, dan dilanjutkan dengan bermusafahah dan ramah tamah. Oleh karena itu, tradisi atau budaya yang telah mengakar dan dijunjung tinggi nilainya, yang berada di tengah masyarakat kita, khususnya dalam hal ini adalah halal bihalal, dan sesuai dengan ajaran Islam, kiranya perlu kita jaga dan kita lestarikan bersama. Hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk senantiasa menyambung tali silaturahim, baik dengan orang tua, sanak saudara, tetangga, kerabat, dan lain sebagainya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ayyub Al-Ansari dalam Sahih Bukhari, ta'budullaha la tusyriku bihi syai'a wa tuqimus sholata wa tu'tiz zakata wa tasilur rahima zarha, yang artinya beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna dan jangan syirik, kemudian dirikan sholat, tunaikan zakat, dan jalinlah silaturahmi dengan orang tua dan saudara. Hadirin rahimakumullah, silaturahim adalah kata majemuk yang terambil dari kata silah dan rahim. Silah berasal dari kata wasola yang berarti menyambung dan menghimpun. Ini berarti bahwa hanya yang putus dan berserakan yang dituju oleh kata silah tersebut. Sedangkan kata rohim berarti kasih sayang, dan kemudian dari kata tersebut berkembang sehingga berarti pula peranakan atau kandungan, karena anak yang dikandung selalu mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya. Putusnya hubungan bisa terjadi karena jarak yang jauh, sibuk dengan urusan masing-masing, atau ada faktor lain karena timbulnya permasalahan oleh sengketa di antara mereka. Dengan silaturahim maka akan tersambung kembali hubungan yang putus tersebut, dan inilah hakikat dari silaturahim. Rasulullah SAW bersabda, tidak bersilaturahim namanya orang yang membalas kunjungan ataupun membalas pemberian, tetapi yang dinamakan silaturahim adalah yang menyambung apa yang putus. Hadirin rahimakumullah, Rasulullah SAW menjelaskan dalam Sahih Bukhari Muslim, silaturahmi bukanlah orang yang saling membalas kebaikan, tetapi yang dimaksud silaturahim yaitu orang yang berusaha menjalin hubungan baik meski orang di sekelilingnya berbuat jahat kepadanya. Laisal wasil bil mukafi walakinil wasilul ladzi idza qata'at rahimu wassalah. Hadirin rahimakumullah, begitu pentingnya menjaga persaudaraan, sehingga Allah Subhanahu wa taala
mengancam orang-orang yang memutuskan tali silaturahim. Dalam hadis riwayat Abu Daud dijelaskan, ma min dzambin ajdaru ayyu'azzilallah ta'ala li sahibihil 'uqubata fid dunya ma yaddakhillahu fil akhirah mithlul baghi wa qati'ati rahim. Artinya tidak ada dosa yang lebih pantas disegerakan balasannya bagi para pelakunya di dunia bersama dosa yang disimpan untuknya di akhirat daripada perbuatan zalim dan memutus silaturahim. Hadis riwayat Abu Daud. Dalam hadis lain Rasulullah SAW mengingatkan ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan memutuskan hubungan dengan hamba yang tidak mempertahankan silaturahim. Jadi ini ancaman dari Allah langsung kepada hambanya yang memutuskan silaturahim. Qala Allah azza wa jalla, "Ana Rahman wa ana khalaqtur rahim wastaqaqtu laha minasmi faman wasalaha wasaltuhu waman qata'aha batatuhu." Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha besar dan maha kuasa berfirman, "Aku adalah yang maha pengasih Ar-Rahman. Aku membuat ikatan persaudaraan dan memberi namanya dari namaku. Jika siapa saja mempertahankan ikatan silaturahim, maka mempertahankan hubungan dengannya, dan Allah akan menjamin untuk mempertahankan hubungannya, dan aku akan memutus hubungan dengan siapa saja yang memutuskan silaturahim." Itu ancaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala mengancam orang-orang yang memutuskan tali silaturahim, lalu apa balasannya bagi orang-orang yang menjalin dan menjaga tali silaturahim? Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan banyak keuntungan bagi siapa saja yang menjaga tali persaudaraan, tali silaturahim sesama manusia. Yaitu yang pertama, Allah akan menjamin kemakmuran orang-orang yang menjaga persaudaraan. Man saraha ayyubsatalahu rizqihi wa ayyunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Siapa saja yang senang diberi lebih banyak kemakmuran dan umur panjang, maka dia harus menjalin hubungan baik dengan orang tua dan saudaranya. Yang keduanya, Allah akan melapangkan rizki dan memanjangkan umurnya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menjelaskan, "An Ibnu Syihabin qala akhbarani Anas bin Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsalahu fi atharihi falyasil rahim." Dari Ibnu Syihab dia berkata, telah mengabarkan kepadaku Anas bin Malik bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa ingin dilapangkan pintu rizki untuknya dan dipanjangkan umurnya, hendaknya ia menyambung tali silaturahim. Hadirin rahimakumullah, jangan sampai kita punya masalah di akhirat gara-gara kita memutus tali persaudaraan, tali silaturahim dengan orang tua kita, apalagi dengan saudara kita, dengan tetangga kita, dengan handai tolan kita, kerabat-kerabat kita. Oleh sebab itu, mari kita berusaha sekuat tenaga untuk menyambung dan menjaga silaturahim dengan orang tua, saudara, tetangga, dan teman agar menjadi orang-orang yang beruntung di dunia dan akhirat. Dan tentunya
dengan harapan kita tetap dapat mempertahankan silaturahim dengan tetangga kita yang jarang memang bertemu karena terputus hubungan silaturahim karena masing-masing sibuk dengan kerjaannya ataupun ada masalah lain di luar itu karena faktor kesalahpahaman. Tentunya kegiatan halal bihalal kita dukung bersama agar dapat dilaksanakan. Kita berkumpul, saling mengenal, saling memaafkan di antara kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima final ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa hiya a'dhamun ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma fasholli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'd. Faya ayyuhal mu'minun usikum wa nafsi bitaqwallah qad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa 'alaina minhum wa ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma izzal islam wal muslimin wa ahrikil kafarata wal musyrikin wa la taj'alna tahta aqdamil munafiqin wal zalimin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil imani wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Allahumma rzuqna taubatan nasuha qabla al maut. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma inna nas'aluka al huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullaha li wa lakum. Aqimis shalah. Allahu akbar Allahu akbar. Subhanallah la ilaha illallah subhanallah. Rasulullah hayya as-salah ila falah wa qad as-salat wa qad as-salah. Allahu akbar la ilaha illallah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhrajal mar'a faj'alahu ghutha'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadhakkir in nafa'atil dhikra sayadhakkaru man yakhsha wa yatajannabuha al-ashqa alladhi yasla an-nar al-kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbih fasalla bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa inna hadha lafi as-suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar.
الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.